ketiga, dengan berdiskusi tentang ukuran berat benda, siswa dapat menyelesaikan persoalan. Siswa dapat menemukan kesetaraan ukuran benda. Yang keempat, dengan berdiskusi tentang ukuran berat benda, siswa dapat mengubah suatu ukuran berat menjadi satuan tertentu. Kelima, dengan membaca teks tentang aturan di sekolah, siswa dapat mengelompokkan hal-hal yang boleh dilakukan di sekolah. Keenam, dengan membaca teks tentang aturan di sekolah, siswa dapat mengelompokkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan di sekolah. Dan yang terakhir, dengan bermain peran tentang mematuhi aturan di sekolah, siswa dapat menyimulasikan kegiatan sesuai aturan yang berlaku di sekolah. Nah, sekarang kita masuk pada materi kita. Yang pertama kita membahas tentang aturan-aturan yang berlaku di sekolah. Di sini siapa yang tahu aturan-aturan yang ada di sekolah? Unjukkan. Oke, Irfan. Aturan-aturan yang adalah di sekolah yaitu aturan disiplin. Ya, betul. Aturan yang ada di sekolah yaitu salah satunya aturan disiplin. Disiplin seperti apa, anak-anak? Ada yang tahu? Oke, Ibu Wisnu. Latihan kebersihan di sekolah. Ya, betul. Disiplin waktu, kerapihan, dan kebersihan lingkungan sekolah. Nah, sebagai contoh-contohnya itu seperti yang pertama itu tadi, disiplin waktu. Seperti hadir tepat waktu di sekolah. Masuk kelas pas lonceng berbunyi. Kedua, contohnya yang tadi kerapian. Memakai seragam sekolah. Seperti baju, tas, dasi, topi, dan lain sebagainya. Dan yang contoh ketiga tadi itu membersihkan lingkungan sekolah. Seperti memungut sampah. Nah, itu adalah contoh-contoh aturan yang ada di sekolah. Sekarang aturan-aturan yang ada di rumah. Ada yang tahu? Oke, Herman. Aturan yang ada di rumah adalah membersihkan rumah. Ada lagi? Ada. Apa? Membantu orang tua. Ya, betul. Itu adalah aturan-aturan yang ada di rumah. Nah, Ibu sekarang mau bertanya, apakah aturan-aturan yang ada di sekolah dan aturan-aturan yang ada di rumah sama aturannya? Tidak. Tentu saja berbeda. Karena aturan-aturan yang ada di sekolah itu salah satunya adalah aturan disiplin. Dan aturan yang ada di rumah itu salah satunya membantu orang tua. Jadi perbedaannya itu, yaitu tentang aturan-aturan yang ada di sekolah dan aturan-aturan yang ada di rumah. Bagaimana? Sudah bisa dipahami? Sudah. Oke, untuk lebih jelasnya, Ibu kasih tugas, tapi tugasnya berkelompok. Masing-masing nanti berdiskusi tentang aturan-aturan yang ada di sekolah dan di rumah. Selain yang kita sebutkan tadi. Nah, ini kelompok 1 ya, dan ini kelompok 2. Untuk membacakannya nanti ada di LKPD ini. Ya, Ibu akan membagikannya. Dan silakan bentuk kelompoknya. Ini kelompok 1 dulu, ini kelompok 2. Bagaimana anak-anak? Sudah siap? Kelompok 1 sudah siap? Oke, kalau sudah siap, silakan sebutkan hasilnya jadi. Dari kelompok 2 ada pertanyaan di kelompok 1? Tidak? Oke. Sekarang di kelompok 2. Aturan-aturan yang ada di sekolah. 1. Tidak boleh memakai aksesoris seperti gelang, kalung, dan lain-lain. Aturan yang ada di rumah. 1. Mencuci piring. Ya. Dari kelompok 1 ada pertanyaan di kelompok 2? Tidak. Berarti sudah mengerti ya?
Mari kita berdoa.